Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh ursuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk selalu mensyukuri atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemberian melalui zahir maupun batin. Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita amat sangat beruntung selalu kalimat ini Bang Jai ulang terus-menerus, karena tidak ada kenikmatan yang paling tertinggi, yaitu salah satunya adalah Allah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa-apa yang yang disandarkan kepada beliau, apa-apa yang menempel kepada beliau, maka akan ikut menjadi mulia. Maka hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melazimkan, merutinkan untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin kanat, dengan berbagai macam redaksi apapun. Paling minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa yang harusnya Bang Jai menemani Mitra JC di malam hari. Saat ini Bang Jai menemani Mitra JC di sore hari menjelang maghrib. Masih pada kajian yang sama dan program yang sama, yaitu program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Maka berharap dengan kajian yang singkat ini bisa memberikan tambahan kepada diri kita, khususnya pada diri kita, pada diri Bang Jai pribadi. Jikalau sebelumnya Mitra JC kita sama-sama telah membahas tentang hakul walidain, yaitu hak kedua orang tua. Maka di sore hari yang cerah ini sama-sama kita akan membahas yaitu bab yang mana memang perkara ini lebih dikaji lebih dalam di beberapa kitab-kitab tasawuf. Karena ini adalah ibadah batin. Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Bahkan ibadah batin ini kualitasnya lebih tinggi dibanding ibadah zahir, yaitu ibadah hati. Dan sebaik-baiknya ibadah batin ada beberapa ulama yang mengatakan yaitu adalah husnuzon, yaitu adalah dengan berhusnuzon. Husnuzon kepada orang lain, husnuzon kepada takdir yang telah Allah berikan, husnuzon kepada ujian yang kita hadapi, husnuzon kepada cobaan yang telah Allah berikan, husnuzon. Jadi ada beberapa ulama yang memiliki pendapat bahwasanya ibadah batin yang tertinggi itu adalah husnuzon. Jadi lawannya adalah su'uzon. Ya, su'uzonin. Gitu. Jadi berprasangka buruk kalau su'uzon. Kalau husnuzon berprasangka baik. Jadi tadi ibadah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah zahir,
dan juga ibadah batin. Bahkan ibadah batin ini sendiri memiliki kualitas 1000 kali lipat gitu dibanding ibadah zohir. Karena apa? Ya, kalau ibadah zohir, hampir orang-orang di sekeliling kita, pasti mengetahui apa yang telah kita lakukan. Namun berbeda dengan ibadah batin gitu. Ibadah batin hanya kita dan Allah saja yang mengetahui. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'rifu bis-sarair. Kita ini menghukumi segala sesuatunya itu dengan apa-apa yang kita lihat gitu. Namun berbeda dengan Allah, yaitu Allah adalah zat yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Ya, mungkin kita sering melihat gitu kan, ada orang misal pura-pura baik gitu kan. Bukan pura-pura juga sih sebenarnya ya. Emang baik lah gitu. Ini kita seuzon sudah. Astagfirullahaladzim. Ini belum masuk babnya saja sudah seuzon. Ya, memang ya masih dalam proses tahap pembelajaran lah, sama Bagja juga masih belajar gitu. Ada orang misal apa ya, jangan sholat ini perkara wajib, yang sunnah saja, misal bersedekah. Orang yang melihat ketika itu atau mungkin ada di sampingnya akan memberikan cap kepada orang tersebut adalah lelaki ini adalah lelaki yang baik, yang bersedekah. Apalagi kan nominalnya kelihatan gitu, diambil nominal yang dengan mata uang yang berwarna merah gitu kemudian dimasukkan. Namun sekali lagi kita tidak tahu gitu, benar-benar sedekah yang tuluskah atau sedekah yang yang ingin agar dilihat orangkah gitu. Nah ini, nah kita kan tidak tahu gitu. Makanya banyak para ulama ini yang menekankan tugas kita ini sebagai seorang hamba, seorang dari zohirnya saja cukup gitu, tidak menilai perkara-perkara yang batin, karena perkara batin ini antara seorang hamba dan Allah sang Khalik. Ya, tugas kita ya sudah, jadi tidak usah lelah gitu kan, kita tidak dibuat capek gitu untuk menilai seseorang dari perkara-perkara batin yang memang tidak bisa kita lihat, tidak kita ketahui. Cukup antara, jadi perkara batin ini, misal kita belajar ilmu tentang riya atau apalagi suuzon ya, kita duduk di suatu majelis membahas bab misalnya suuzon, kemudian apa itu suuzon dan sunuzon apa itu sunuzon. Nah, guru saya pernah menjelaskan bahwasanya perkara-perkara batin ini ya memang untuk diri kita pribadi, bukan untuk menilai orang lain. Tugas kita ini menilai perkara-perkara yang zohir. Ada orang misal tinggal satu rumah bersama kita. Nah ini seharian kagak sholat gitu kan. Nah ini yang harus kita hukumi gitu kan. Kita tegakkan syariat Islam. Wah ini nggak bisa begini nih ya. Kalau lu kagak sholat seharian, udah ya kagak usah makan gitu. Nah, udah balik, lu kagak puasa, ini bahaya gitu. Udah kagak ada buka gitu. Ini ngedidik, bukan berarti kita kejam, bukan, tetapi mendidik seseorang agar taat kepada syariat agama Islam. Nah tugas kita ini adalah menilai seseorang dari perkara yang zohir gitu. Jadi kita tidak pernah tahu gitu dalamnya lautan. Kalau kata pepatah, Mbak Dara pernah mengajarkan kepada saya gitu. Salah satu penyiar di sini ada, yaitu darah az-zahra. Nah, darah az-zahra. Darah bunga artinya gitu kan. Karena makanya ukurannya segini gitu. Ya. Jadi pepatah mengatakan kita bisa tahu dalamnya lautan, tetapi kita tidak pernah mengetahui dalamnya hati seseorang. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya perkara-perkara yang batin ini adalah biarkan Allah yang menilai orang tersebut antara dirinya. Kita tidak ada hak sedikit pun untuk menilai batin seseorang. Tugas kita adalah menilai perkara-perkara yang zahir. Nah, jadi sebelum Bang Jem menjelaskan bab ini, jadi ada sedikit penjelasan gitu. Karena ini adalah perkara yang batin gitu kan. Itu bab at-tawadhu. Ya, at-tawadhu berasal dari kata wadu'a. Wadu'a yadu'u itu artinya meletakkan gitu. Ketika wadu'a yadu'ana aldu'u gitu kan. Aku meletakkan gitu. Meletakkan sesuatu gitu. Maka akhirnya banyak beberapa orang yang mengartikan ya tawadhu gitu kan, berasal dari kata wadhu awal, meletakkan jabatannya,
meletakkan pangkatnya gitu, kemudian meletakkan kebesarannya, meletakkan pamornya di hadapan orang lain. Dia merasa dirinya ini I'm nothing gitu. Ya. Di Mbak Dara ini punya kawan namanya Zoma, ya, I'm nothing. Ya, jadi pengucapannya harus tepat karena Bang Ji tidak terlalu lihai dalam pengucapan pronunciation bahasa Inggris. Pronunciation gitu. Ya, I am nothing, ya. Jadi saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi orang-orang yang tawadu ini berusaha untuk meletakkan kemuliaan yang ada pada dirinya, gitu, merendahkan dirinya di hadapan orang lain, walaupun memang dia orang yang punya. Allah berikan kekayaan, tetap dia berpenampilan sederhana, gitu kan, berpenampilan sederhana. Jadi tidak malah melebih-lebihkan gitu. Nah, mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu'. Ya. Tawadhu' idza manilta fin nasi rif'atan. Ya. Tawadhu' idza manilta fin nasi rif'atan. Merendahlah, ya, engkau. Gitu. Nah, ini karena si penulis memberikan nasihat kepada yang membaca, ya, maksudnya Bang Jai berarti kan. Kenapa yang baca? Ya, jadi ini sebenarnya nasihat paling utama ya buat Bang Jai pribadi, karena Bang Jai yang baca gitu ya. Jadi siapa yang baca ini, nah nasihat tersebut tertuju kepada yang baca. Tawadhu', ya, anta tawadhu'. Merendahlah engkau. Idza manilta fin nasi rif'atan. Apabila atau jikalau engkau mendapatkan martabat, kedudukan di antara manusia. Fa inna rafi'al qaumi man yatawadha. Maka sesungguhnya ay kabirul qaum ay syariful qaum, ya, orang-orang mulia itu, orang-orang yang besar itu, man yatawadha, yaitu mereka orang-orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ai yajibu alaika an takuna mutawadhi'an. Maka wajib atas dirimu menjadi pribadi yang rendah hati, ya, low profile, bainan nasi, di antara manusia. La siyama, apalagi idza nilta darajatan aliyatan bainahum. Apalagi kita mendapat martabat atau kedudukan yang tinggi di sisi mereka. Li'anna a'lan nasi darajatan walladzi yuridu an yatawadhu'a wa la yakunu mutakabbiran. Karena sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling tinggi derajatnya ini dari sisi pandang yang berbeda gitu. Kita melihat derajat seseorang tinggi itu karena jabatan. Kita melihat derajat seseorang tinggi karena materinya. Kita melihat derajat seseorang itu karena ketampanannya. Tapi tidak, di sini dijelaskan li'anna a'lan nasi darajatan, ya, karena sesungguhnya setinggi-tingginya derajat manusia siapa dia? Walladzi yuridu an yatawadhu'a, yaitu mereka, siapapun orangnya yang ingin merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Wala yakunu mutakabbiran, dan tidak menjadi pribadi yang sombong. Nah, ini berat gitu kan. Jadi kalau bab begini nih, pelajaran-pelajaran begini nih ya untuk pribadi saja cukup. Jadi aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah diri kamu sendiri, diri kita sendiri, maka orang lain pun ikut baik. Jadi kalau berbicara tentang ilmu syariat, ilmu fikih, ya, nah di situ kan namanya ada syiar Islam, sholat, gitu, kemudian puasa, sholat Idul Fitri, gitu ya. Namun kalau sudah bab ini adalah bab untuk pribadi diri kita masing-masing, gitu. Jadi di sini dipesankan oleh si penulis bahwasanya hendaklah atau bahkan wajib bagi kita, apalagi seorang muslim gitu, untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Apalagi kita mendapatkan derajat atau martabat atau kedudukan di antara manusia. Walaupun derajat ini tadi ya berbagai macam bentuk gitu.
Ada yang Allah titipkan dengan materi, orang kaya misal. Ada yang Allah titipkan dengan jabatan, para pejabat mungkin. Kemudian apa namanya? Anggota-anggota parlemen, pokoknya jabatan dunia. Jabatan dunia. Kemudian ada yang Allah lebihkan di dalam berbagai macam hal. Guru saya pernah mengajarkan sesuatu hal, yaitu sebuah kunci di mana bagaimana untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Yang pertama, selalulah ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak punya daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, melainkan Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Jikalau kita sudah paham definisi ini, maka kita sadar gitu kan. Kita ini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan banyak hal. Gitu. Ini semua adalah semata-mata karunia dari Allah. Orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, itu semua hanyalah titipan. Gitu. Kelak suatu saat diambil. Namun jikalau dia tidak mengajarkannya kepada orang lain, tidak mengamalkannya, kelak suatu saat akan dihisab. Gitu. Makanya sebenarnya menjadi penuntut ilmu, ya selain memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, orang-orang yang memiliki ilmu, namun juga sekali lagi memiliki resiko yang tinggi juga. Gitu. Ya sesuai kan, hasil yang didapat ya, akan berbarengan dengan resiko yang sama. Gitu. Ya para miliarder misal, resikonya lebih besar gitu, kerugiannya berapa miliar, berapa triliun, ya sama. Para penuntut ilmu, para orang-orang alim juga resikonya lebih tinggi gitu. Karena dia memiliki ilmu, ketika ilmu tersebut tidak diamalkan gitu kan. Nah, ini apa namanya? Akan memberikan dampak yang cukup buruk. Bahkan di dalam matan Zubat ya, bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Wah, ini kan ngeri ya. Ya penyembah berhala yang sudah jelas apa namanya kafir, orang-orang musyrik gitu kan. Nah, diazab, namun orang-orang berilmu lebih dahulu. Karena tadi apa? Orang-orang yang berilmu tersebut tidak mengamalkan ilmunya, kemudian tidak mengajarkannya, tidak memberitahunya ketika seseorang bertanya kepadanya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah memberikan terus taufik kepada kita untuk bisa menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang tawadu, kuncinya adalah menyadari bahwasanya segala apa yang kita miliki ini adalah karunia dari Allah semata-mata. Kita ini tidak memiliki apa-apa gitu kan. Lalu saya pernah menjelaskan Jai gitu. Apakah ketika ya nggak begitu kan, karena orang Betawi gitu. Pas lu lahir gitu kan. Nah, ini yang simpel aja kan. Pas lu lahir gitu. Apa ada anak bayi atau lu bawa baju, pakai baju. Pas lu lahir, apa ada bayi pakai mobil? Pas lu lahir, apa ada pakai motor? Lah kagak. Wah ya juga. Kita memang tidak pernah punya apa-apa gitu. Apa ada gitu kemudian bayi lahir gitu. Lalu pas lahir apa lu langsung bisa ngomong? Lah kagak. Pas lu lahir apa lu langsung bisa ngejelasin gitu berbagai macam fan ilmu? Lah kagak. Proses. Ini membuktikan ketika kita ditakdirkan untuk lahir ke dunia ini, memang kita tidak memiliki apa-apa. Lahir kita sama, namun sekali lagi kenapa nasib kita berbeda, kemudian juga kapasitas kita berbeda. Tadi itu semua adalah karunia dari Allah. Jikalau mungkin pernah dibayangkan, jikalau satu kelas gitu penuntut ilmu ada 40 orang, kemudian 40-nya gitu semuanya menjadi guru gitu kan. Nah, kemudian siapa yang nanti akan mau belajar? Kemudian siapa yang nanti akan menjadi tukang bengkel? Kemudian siapa nanti yang akan menjadi marketing? Kemudian siapa nanti yang akan menjadi pedagang? Nah, ini tidak. Tugas kita belajar, menuntut ilmu. Ya. Nanti Allah akan berikan sesuai dengan porsinya masing-masing.
Nah, ini semua adalah karunia dari Allah. Makanya mungkin saat ini sudah ramai gitu ya beberapa orang-orang yang hijrah gitu. Kalau ada barangnya gitu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan ya, yang diberikan oleh Allah. Atau maksudnya ini adalah karunia dari Allah gitu. Biar ingat tuh orang-orang tersebut bikin stiker gitu kan. Hadza min fadli rabbi. Ya, ini biar ingat memberikan apa namanya cambuk atau teguran. Jadi jikalau kita sudah mengerti bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita ini hanyalah sebuah titipan, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Walaupun memang tadi segala sesuatunya itu harus dilatih. Nah ini yang susah gitu. Tidak ada yang susah sih insya Allah jikalau Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi harus butuh latihan gitu. Memang kadang sesekali tergelincir, terpeleset. Namanya al-insan. Ya, ada yang bilang diambil dari kata al-uns, kenyamanan. Yang berarti bahwasanya memang manusia itu nyaman ketika memiliki seorang pasangan. Al-uns, ada juga yang mengatakan diambil dari kata nasyayansa, suka lupa gitu kan. Lupa diri gitu kan. Kemudian ya lupa naruh barang. Ya wajar lah manusia gitu. Ya. Jadi jangan sampai tadi kita merasa bahwasanya ini semua adalah hasil usaha kita tanpa melibatkan Allah sedikit pun. Nah, ini makanya banyak beberapa ulama-ulama yang mengkaji ilmu-ilmu tauhid, yaitu untuk memperkuat akidah kita bahwasanya Allah yang maha pemberi rizki, Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas, Allah yang maha kaya, tidak ada yang kaya selain Allah gitu, tidak ada yang lebih mengetahui, mahanya mengetahui melainkan Allah gitu. Maka guru saya selalu memberi pesan gitu. Jikalau engkau duduk bersama ulama, kewajibanmu adalah memuliakannya gitu. Namun perlu ada satu hal yang harus diingat. Bahwasanya tidak ada yang maha mengetahui atau yang lebih alim selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru saya bilang, ini ilmu gua tuh titipan gitu, ilmu gua titipan gitu. Nah, ini memang Allah titipin, ya udah gitu kan. Nah, diberikan amanah, nah, diberikan rizki, maka ketika dalam sebuah perjalanan itu ya sambil guyon ya, sambil bercanda, namun cukup masuk akal gitu. Ya gitu kan. Gak manggil itu sih, cuman manggil nama asli gitu kan. Yes. Apa yang mau harus dipusingin gitu kan. Rezeki ini tuh titipan. Mobil ini titipan. Daripada kita pusing, titipan ini ntar dihisap, titipan ini nanti dipertanggungjawabkan, ya udah kita titipin lagi aja. Sejenak Bang Ji berpikir, maksud gimana sih? Kita titipin lagi aja. Paham kagak? Kagak gitu kan. Enggak paham gitu kan. Gimana maksudnya? Lah iya. Rezeki kan titipan. Lah kita titipin lagi. Biar kita aman. Maksudnya Pak, kita titipin sama orang-orang fakir, kita titipin sama orang-orang duafa, kita titipin kepada para mustahiknya. Lah ngapa pusing? Oh iya juga. Udah tahu barang ini nih bikin kita pusing. Gara-gara barang ini kita dihisap, dipertanggungjawabkan. Lah pusing. Biar enak kita titipin lagi aja. Gitu kan. Ini tidak beberapa lama kemudian ya sudah. Saya disuruh belanja. Ya udah sono, beli sate Padang. Gitu kan. Beli dah sate Padang gitu semua. Lah, kita kan ngedumel gitu kan. Mahal amat. Lah udah biarin. Mau mahal mau murah gitu kan, yang kita titipin aja ya. Malah justru kalau ntar uang yang kita pegang masih banyak lah, kita ketakutan ini, keteteran lagi mana ini kan cara ngabisinnya. Belum tentu pun kita bisa menggunakan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita ini dengan cara yang baik dan tepat. Ini tawadunya beliau gitu. Walaupun banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya jika engkau memiliki rezeki maka berikanlah kepada ulama, karena ulama tersebut pandai dalam mengelola harta gitu. Dia tahu ini yang pantas mendapatkan, ini yang yang harus cuma mendapatkan berapa bagian.
Nah, kita kan kalau kayak pembagian zakat ini lah nanya berapa persen ya kan sama ulama, para habaib, para ustadz. Nah, mereka yang lebih ngerti ya kita titipin aja gitu. Nah, jadi bagaimana balik lagi ke tema kita bahwasanya segala sesuatunya adalah karunia dari Allah. Nah, kemudian bait yang kedua, tawadhu iza makana qadruka alian. Rendah hatilah apabila engkau mempunyai kualitas atau kadar yang tinggi atau kemuliaan di sisi orang. Karena apa? Fa inna tida'al mar'i min syamil agli. Ittida' ay bima'na tadallul. Adalah yadillu, menghinakan diri atau merendahkan diri. Maka sesungguhnya merendahkan diri, ya, ittida'ul mar'i, inna ittida'al mar'i, yang bahwa sesungguhnya seseorang yang merendahkan diri min syamil agli. Ai bimana ai sifatul ugola ay al uzama. Ai yajibu alaika an tatawadhu'a idza kanat manzilatuka aliyatan. Maka wajib bagi engkau untuk saling merendahkan diri, baik kita maupun orang lain gitu. Maksud si penulis di sini adalah untuk saling merendahkan diri. Iza kanat manzilatuka aliyatan, apabila engkau memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi ya jangan sampai gitu ada sifat mentang-mentang gitu. Ada anak sekolah SD, lulusan SD, lah kita mentang-mentang S1 gitu kan. Sarjana komunikasi gitu. Ketika anak SD ini bercerita tentang masalah komunikasi, kita bilang, nah ini sering nih. Ya, masih suka mengalami. Ya, banyak pribadi masih suka ada terbesit hati. Lulusan SD ini sih. Ada. Jauh-jauh. Ya. Cuman memang lulusan SD ini memang sudah berkecimpung di dalam dunia komunikasi ini bertahun-tahun gitu, dan dia memang bekerja di bidang itu, orang lapangan langsung lah istilahnya. Kita kan cuma orang-orang ya istilahnya orang-orang akademisi gitu ya, bukan orang praktisi gitu kan. Enggak ini jauh ini. Karena kan SKOMI gitu kan, sarjana komunikasi. Ini SD baru kemarin sore. Ini suka terbesit. Ya Allah, makanya ntar kadang pulang, ya Allah kenapa tadi ngomong begitu ya? Ya Allah keceplosan dah. Ya Allah hati masih kotor gitu. Cuman jangan putus asa. Ini malah challenge yang amat sangat menarik gitu. Jadi challenge yang menarik itu ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding hari kemarin. Itu tantangan. Karena kalau sudah menjadi pribadi yang baik, insya Allah kita hidup tenang. Apalagi kita berkiblat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka banyak guru-guru yang selalu menjelaskan, atau para habaib dan ustadz yang menjelaskan bahwasanya guru kita semua ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun secara zahir Nabi memang ya sudah tidak ada gitu. Namun Nabi mempunyai warisan. Apa itu warisannya? Al-ulama. Mereka adalah para ulama. Maka jika lo ingin mendapatkan warisannya Nabi, maka bergurulah kepada para ulama. Contohlah akhlak para ulama. Bagaimana mereka beretika, mereka bertawadhu, mereka merendahkan diri di antara ulama lain. Bahkan ada sebuah kisah menarik, salah satu ulama besar gitu di Solo, gitu. Tawadhunya beliau. Suatu ketika beliau diundang dalam sebuah acara gitu. Dan MC tersebut menyuruh untuk beliau berceramah. Ya. Ketika berceramah, kemudian ya beliau ini tawadhu. Walaupun sebenarnya beliau mampu gitu dan bisa. Dan tadi sekali lagi adalah ini mengajarkan kita untuk menempatkan di posisinya masing-masing. Kemudian beliau mengambil mic, beliau mengatakan, bukannya saya tidak mau ceramah pada hari ini, namun kalau ceramah mah bidangnya ini, saya bawa seorang anak muda. Anak muda ini pakar di dalam bidang ceramah. Kalau saya cukup ngaji-ngaji rekal saja gitu. Nah ini
bagaimana tawadunya beliau gitu kan. Padahal anak muda ini tadi belajar kepada beliau, seorang habaib besar yang bahkan menjadi tokoh habaib di Indonesia dan menjadi sebagai rujukan. Ya, beliau selalu menempatkan sesuatu pada posisinya. Bahkan ketika beliau mengajar, kemudian misalnya tentang masalah kesehatan gitu, bagaimana Nabi hidup, kemudian apa namanya kehidupan Nabi dalam sehari-hari itu kan, bagaimana Nabi tidur gitu. Nah, cuman kata beliau, kalau mau lebih detail, di situ saya ada yang ikut ngaji, nah itu dokter. Nah, ntar kalau mau apa-apa tanya aja sama dokter itu. Gitu. Walaupun sebenarnya beliau tahu gitu bagaimana pola hidup Nabi, pola hidup sehat Nabi gitu kan. Dengan bersiwak, misal kemudian tidur mengarah ke sebelah kanan gitu, muttaji'an. Ya, namun tawadunya beliau yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, beliau memiliki karakter yang tawadu, selalu rendah hati. Nah, ini tadi, jikalau kita memiliki kedudukan yang tinggi, maka wajib bagi kita untuk tawadu. Kenapa kita diwajibkan untuk tawadu? Li'anna tawadu'a min adatil ugola wa min sifatil uzama. Karena orang-orang yang bertawadu atau merendahkan dirinya di hadapan manusia, ini adalah kebiasaannya orang-orang yang memiliki akal. Jadi mafhum mukhalafahnya di dalam ilmu usul begini. Kalau di sini dijelaskan misalnya orang yang tawadu, tawadu adalah kebiasaan orang yang berakal. Berarti orang yang tidak tawadu, ya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Atau bisa disebut orang yang jahil atau bodoh. Berarti kita cukup tahu aja gitu kan. Duduk misalnya, orang sombong banget ya. Udah cukup, udah tahu udah. Ya, berarti titelnya tinggi namun akalnya receh. Udah cukup gitu ya. Jadi dari kitab kan kita ambil kesimpulan. Jadi makanya harus mengerti ilmu usul. Ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang didapat dari perbandingan sebaliknya gitu. Kalau ada orang, wah, gua, ya udah baru mulai gua gitu. Lu nggak, ya ada kan misalnya kita sering lihat di YouTube gitu, misal apa namanya? Ketika ditilang, lu nggak tahu gua siapa? Gua ini anaknya bla 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 bla, gua ini anak bla bla. Lah ngapa gitu kan? Ini walaupun dia misal kuliah, ini sudah menunjukkan kebodohannya. Nah, ini seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini. Min sifatul uzama. Dan juga orang-orang yang tawadu merendahkan ini adalah sifatnya dari orang-orang yang mulia. Gitu. Jadi kita bisa melihat kemuliaan seseorang jikalau orang tersebut tawadu. Dia alim, dia rajin ibadah gitu kan. Namun ya ibadahnya nggak dipamer-pamerin gitu kan. Biasa aja, nongkrong-nongkrong biasa aja gitu kan. Dia alim, mengerti banyak ilmu gitu. Namun ya ini kan ada gitu. Kadang kita nongkrong nih. Ya, kita nongkrong, lagi diem, belum ada apa-apa gitu kan. Jadi sebenarnya tuh cara sholat begini bla bla segala macam gitu kan. Gue tahu nih, orang kan nggak nanya kan. Gue tau-tau ngejelasin gitu kan, nggak butuh gitu. Makanya guru saya selalu memesankan kepada diri saya, kalau nggak ada yang nanya, diem aja gitu kan. Saya baru paham gitu. Jadi ini kalau tahu-tahu misal aneh ngejelasin, berarti belum tawadu. Orang tawadu selalu diem, ya kan, ngedengar gitu. Ada saya punya kawan tuh di sebelah ruangan gitu. Kalau saya ngomong udah diem aja itu, nah, dengar gitu kan. Ya, nah ini mungkin sifat tawadunya beliau gitu kan. Walaupun beliau sebenarnya tahu. Banyak dari kita belum bisa menjadi pendengar yang baik. Gitu. Makanya oleh karena itu guru saya selalu bilang, kenapa telinga diciptakan dua, sedangkan lidah diciptakan satu. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu banyak mendengar dibanding untuk selalu banyak berbicara. Ya, Allah, jauh. Ya, semoga Bang J bisa mengamalkan, masih terus latihan, gitu. Karena kadang kalau nongkrong sama orang banyak ngomong gitu kan. Orang nggak nanya kita jawab. Orang nggak belum nanya dijawab dulu, ini aneh gitu kan. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah gitu. Waliyazubillah gitu. Kita memohon taufik dari Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang sedikit ini, dan jikalau ada kebaikan maka semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalaupun masih banyak kekurangan maka datang dari diri saya pribadi. Ya, kita sama-sama belajar di sore hari ini, dan yang paling penting adalah amal. Jadi ilmu itu sedikit aja nggak apa-apa, itu asal diamalkan. Gitu. Ntar kalau sudah diamalkan, insya Allah berbuah. Gitu. Sudah diamalkan, diajarkan. Gitu. Semoga dengan kajian ini, ya sama-sama kita saling mendoakan, ya biar Bang J juga secara pribadi bisa mengamalkan.
Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.